Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, berjumpa lagi dengan saya Mas Kan di acara podcast kami. Oke guys, pada episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa bersama Mas Revan. Bagaimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sekarang sudah berjalan 2 hari ya puasa Mas ya. Bagaimana puasanya, lancar? Ya lancar-lancar kan lah saja ya. Karena mungkin memang cuacanya lagi mendukung. Ya cuman berhubung lagi libur juga, jadi ya alhamdulillah puasanya lancar-lancar saja. Ya guys, kita akan membahas mengenai apa nih Mas kira-kira? Ya dari ininya gimana? Dari wawancaranya maunya gimana? Kalau narasumbernya nurut aja ya, nggak terlalu apa namanya tuh menjurus gitu. Jadi kita ke umum-umum aja. Oke, sebelum kita berbincang lebih intens, mari kita tonton intro berikut ini. Oke nih Mas Revan. Ya. Nah, berbicara tentang bulan suci Ramadan ini kan, kita ya sebagai umat muslim diwajibkan melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang terdahulu. Untuk Mas sendiri ada nggak pengalaman tersendiri? Kan ini biasanya baru awal-awal ini kan sering lupa gitu. Bagaimana kalau makan pagi-pagi sudah habis 1 piring itu bagaimana? Sebenarnya itu gimana ya? Kalau yang mungkin lupa ya mungkin bisa jadi lupa. Tapi kebanyakan ini yang lupa-lupa ini pura-pura lupa Mas. Ya jadi kemarin tuh sempat dengar ceramah kan. Jadi dalam ceramah itu ustadznya itu bercerita kalau ada orang bertanya, kalau lupa ini dia sudah makan 1 potong ikan nila ditambah 1 bungkus nasi plus minum. Nah, ingatnya pas minum, Mas. Nah, jadi gimana kalau yang masalah lupa, saya kira mungkin kalau benar-benar lupa ya alhamdulillah, mungkin Allah masih bisa menerima. Tapi kalau pura-pura lupa ya beda lagi cerita. Dan ini kebanyakan orang tuh kan puasa itu kan iya masih menjalankan seperti kebiasaan yang nggak seperti puasa gitu. Misalnya mereka masih gibahin orang itu, apakah bisa mengurangi kuantitas puasa kita Mas? Tentunya salah satu hal atau pokok penting dalam puasa yaitu terakhir di ayat Al-Baqarah kan agar manusia itu bertakwa. Salah satu hal yang bertakwa yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau semisalnya masih sering riba, masih sering menggunjing atau adu domba kan, itu bukannya malah mendapatkan pahala puasa, jadi mendapatkan dosa ya Mas ya. Misalnya ya Mas ya, kita tuh puasa tuh pahalanya tuh 100% gitu, 100 tuh. Nah, semisal jadi hari ini dapat puasa full 100%, tiba-tiba itu ngegibah. Gibah anggaplah kurang 50%. Jadi tinggal 50% lagi. Nah, tiba-tiba lanjut lagi ke tempat lain, dia ngegunjing tuh. Ada bahkan mungkin adu domba, jadi kurang 50 sudah min 50. Aduh, ketemu lagi di jalan mungkin mencaci orang, sudah 50. Jadi bukannya dapat plus tapi malah dapat minus. Ya. Jadi ternyata menahan hawa nafsu itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja Mas ya. Jadi semua itu harus ditahan Mas. Nah, jadi kira-kira kalau kita sendiri nih, kita kan sebagai agensi kan, apalagi kita tuh hobi-hobi main game gitu. Iya. Kira-kira kalau kita sering main PS itu bisa membatalkan puasa nggak Mas? Oh, kalau sering main PS, terutama saya sendiri itu sering ya Mas ya. Tapi kalau saya berhubung gini, kalau siang tuh kadang-kadang suka ngajar juga, jadi saya ngambilnya malam. Kalau siang ya mungkin bisa jadi membatalkan ya Mas ya. Karena kalau semisalnya itu ada tuh main PS-nya sampai berlarut-larut, sampai 4 jam, 5 jam. Nah, hal-hal yang seperti ini di bulan puasa itu memang tidak apa-apa, tapi bisa mengurangi pahala puasa. Karena itu salah satu, kalau terlalu berlebihan bisa menjadi hal yang sia-sia, Mas.
bukannya di dalam berpuasa itu kita tuh mestinya perbanyak ibadah, perbanyak bersedekah. Jadi kalau semisalnya kita cuman main PS saja 5 jam sehari misal tuh. Jadi anggap saja bangun tidur tuh habis subuh tuh jam 6 lah. Jam 6 start main PS jam 8. Start main PS jam 8 kali 5 jam sudah jam 8 jam 1. Nah, kalau sudah 5 jam itu main PS semuanya, bukannya dia salah satu orang yang merugi gitu ya Mas ya. Jadi itu Mas. Dan juga hal lain yang bisa mengurangi pahala dalam main PS ada juga Mas. Misal itu kadang-kadang tuh ada tuh kawan yang agak rewel-rewel gitu kan Mas. Iya, misal lagi main serius tuh tiba-tiba ada yang ngejek-ngejek itu. Ya, dan sedangkan kawannya tadi otomatis terpancing emosinya Mas. Ya, mungkin itu bisa jadi hal untuk mengurangi daripada pahala puasa itu sendiri Mas. Dan ini yang menarik nih Mas, ini kan ada salah satu pendapat bahwasanya tidur saja itu bisa mendapatkan pahala beribadah. Nah, bagaimana kalau orang yang tidur seharian itu? Tidur seharian? Tidur ini seharian full itu tidur ya Mas ya? Mau buka puasa. Oh. Jadi kembali lagi ya Mas ya. Kita tuh dalam puasa tuh sebenarnya bukan dituntut untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi kita tuh gimana ya namanya juga menahan. Istilah menahan tuh banyak versi ya Mas. Menahan lapar dan haus, menahan amarah, itu banyak. Jadi kalau semisalnya kita cuman puasa ini dijadikan alasan untuk tidak melakukan aktivitas apapun, berarti kembali lagi dia itu salah satu orang yang merugi. Jadi boleh dikatakan tuh dia tuh cuman menahan lapar dan hausnya saja Mas. Nah, tidak mendapatkan daripada inti daripada puasa itu sendiri. Ya. Dan itu menjadi tidak dibolehkan Mas ya. Apalagi sampai seharian full. Memang mungkin positifnya orang yang tidur itu kan mengurangi hal-hal negatif kegiatan lainnya. Tapi hal tersebut juga bisa menjadi salah kalau dijadikan satu kegiatan saja, apalagi sampai seharian Mas ya. Iya. Selanjutnya Mas berbicara tentang ini ya, berbuka puasa ini kan pasti orang itu kan menyiapkan takjil ya pastinya. Iya, takjil. Nah, bagaimana orang yang menyiapkan berbuka, apalagi dia ini malah lebih boros daripada sebelumnya. Jadi kalau di waktu puasa itu kan biasanya nggak pernah kan beli-beli takjil. Nah, ini jadi lebih boros Mas. Jadi puasanya itu seperti apa? Jadi gini ya Mas ya. Dulu zaman Rasulullah dia berbuka puasa itu tuh cuman memakan kurma. Dia meneguk air laju meneguk sebuah kurma. Jadi bila mana orang tuh terlalu banyak atau terlalu boros ya istilahnya ya dalam berbuka puasa, mungkin itu bisa jadi salah satu hal dia untuk mengapresiasi puasanya itu sendiri ya. Jadi kalau yang namanya boros kan, boros itu bukan mungkin ya, itu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam puasa itu sebenarnya seperti yang saya katakan di awal tadi, luas. Hal-hal yang memungkinkan untuk merugikan diri kita sendiri itu tuh dihindari, seperti boros, tidur kelamaan kata Mas tadi. Jangan ya. Jadi intinya gini Mas. Kalau misalnya kita tuh berpuasa, kita tuh lebih meningkatkan ibadah, sholat terutama kan. Karena di bulan puasa ini pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Sedangkan pintu neraka itu ditutup tutup. Bahkan kalau bisa diistilahkan tuh kuncinya tuh digembok, anggaplah 1000 gitu nah Mas. Ya, jadi benar-benar ditutup. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim itu berlomba-lombalah dalam kebaikan gitu Mas. Oke nih Mas, terakhir mungkin ya, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para pemirsa yang ada di rumah untuk selalu ya mempertahankan pahala kita agar nggak berkurang gitu. Jadi gini, untuk para hadirin yang menonton podcast ini, untuk kalian, jika kalian berpuasa, kalian harus mendapatkan inti daripada puasa.
karena puasa itu tuh merupakan salah satu hal untuk membuat kita menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Dimana di situ kita tuh bukan cuma dituntut untuk menahan lapar dan haus saja, akan tetapi kita tuh untuk memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin kita tuh bisa mengestimasi waktu ataupun kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah kita itu sendiri. Dah, mungkin itu Mas. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita pada episode kita kali ini. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Saya Lamaskan, pamit undur diri, dan Mas Revan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.